Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua akun media sosial teman-teman. Dan jika sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai himpunan. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas lagi mengenai himpunan, melainkan kita akan membahas mengenai pecahan. Teman-teman sudah pada tahu belum nih apa itu pecahan? Nah, pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Dalam bahasa Inggris, bilangan A disebut enumerator atau pembilang dan bilangan B disebut denominator atau penyebut. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pecahan. Nah, jenis pecahan yang pertama itu ada pecahan biasa atau pecahan murni. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang paling dasar dengan bentuk umum A per B dengan nilai A kurang dari B. Contohnya itu 5 per 6. Sedangkan jika A lebih dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Contohnya 8 per 7. Yang kedua itu ada pecahan campuran. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuk umum pecahan campuran adalah M A per B dengan M, A, dan B merupakan bilangan bulat. Contohnya 3, 2 per 7. Yang ketiga itu ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penulisannya menggunakan koma. Contohnya 0,2, 1,17, 2,21. Yang keempat itu ada pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan yang penyebutnya bernilai 100 dengan lambang seperti yang tertera pada gambar yang artinya per 100. Contoh, 17%, 55%, 97% itu sama seperti 17 per 100, 55 per 100, dan 97 per 100. Yang kelima itu ada pecahan per mil. Nah, pecahan per mil adalah pecahan yang penyebutnya bernilai 1000 dengan lambang tertera pada gambar yang artinya per 1000. Contoh, 15 per 1000, 53 per 1000, 95 per 1000, yaitu 15 per mil, 53 per mil, 95 per mil. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, itu ada mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini kita ada 7 per 2 sebagai pecahan biasa. Cara kita merubah kepecahan campurannya sangat mudah sekali. Kita membagi dulu 7 dibagi 2. Seperti yang kita ketahui 7 dibagi 2 itu kan 3,5. Sedangkan di sini kita akan merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran bukan desimal. Maka kita cari yang mendekati. Nah, 3 dikali 2 itu kan 6. Akan sisa 1. Maka kita dapat menuliskan menjadi 3 itu sebagai M, 1 itu sebagai A, dan 2 itu sebagai B atau tetap menjadi penyebut. Yang kedua itu ada mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kita bisa lihat nih bentuk umum dari pecahan campuran itu adalah M, A per B. Maka jika kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa, kita harus merubahnya ke dalam bentuk A per B. Maka di sini ada rumus M dikali B ditambah A per B. Sama dengan kita masukkan ke contoh soal di mana di sini ada pecahan campuran 1/3/4.
Maka kita masukkan 4 dikali 1 ditambah 3 per 4 sama dengan 7 per 4. Maka pecahan campuran 1, 3 per 4 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa itu sama dengan 7 per 4. Yang selanjutnya itu ada cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan persen itu kita harus mengubah penyebutnya menjadi per 100. Nah, di sini ada contoh pecahan biasa 3 per 4. Kita lihat nih penyebutnya. Penyebutnya kan 4. Berapa kali 4 yang hasilnya itu 100? Nah, 4 dikali 25 kan hasilnya 100. Maka kita mengkalikan 25 ini kepada pembilang dan penyebut. Maka dapat dihasilkan 75 per 100, di mana 25 dikali 3, kemudian 25 dikali 4. Nah, ketika penyebutnya sudah menjadi per 100, kita tinggal menuliskannya dengan lambang persen, 75%. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, itu kita tinggal menyederhanakan pecahan persen tersebut. Nah, 25% itu kan 25 per 100. Nah, kita sederhanakan dengan bisa membaginya dengan 25 karena di sini pembilangnya itu 25, maka kita membagi habis dengan 25 sama dengan 1 per 4. Jadi 25% di dalam pecahan biasa itu adalah 1 per 4. Yang selanjutnya, ada cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, untuk mengubah ke dalam pecahan desimal, kita cukup membagi pembilang dengan penyebut. Di sini ada contoh pecahan biasa 4 per 5. Maka kita membaginya dengan 4 dibagi 5, pembilang dibagi penyebut, maka hasilnya 0,8. Kemudian jika kita ingin mengubah desimal menjadi pecahan biasa, di sini ada 0,6. Nah, jika satu angka di belakang koma itu artinya di dalam pecahan biasa adalah per 10. Jika dua angka di belakang koma berarti per 100. Nah, kita bisa tuliskan langsung 0,6 sama dengan 6 per 10 karena di sini di belakang komanya satu angka. Maka kita sederhanakan 6 per 10 kita bagi dengan 2 sama dengan 3 per 5. Jadi 0,6 itu jika diubah ke dalam pecahan biasa adalah 3 per 5. Yang selanjutnya itu ada cara mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan persen, yaitu dengan cara mengalihkan bentuk desimal dengan 100%. Di sini ada contoh, bentuk desimalnya ada 0,2, maka kita kalikan dengan 100%. Kita akan mendapatkan 20%, atau 0,2 sama dengan 2 per 10, sama dengan 2 per 10 dikali dengan 10 per 10, maka kita akan mendapatkan 20 per 100, di mana kita bisa menuliskannya dengan tanda persen, karena di sini penyebutnya itu sudah 100. Yang selanjutnya lagi ada mengubah bentuk persen menjadi desimal. Nah, jika mengubah bentuk persen menjadi desimal itu kita membagi penyebut dengan pembilang. Di mana di sini contohnya ada 80%. Nah, kita tuliskan ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu, di mana 80% sama dengan 80 per 100. Maka 80 dibagi 100 sama dengan 0,8. Pembahasan yang selanjutnya itu ada menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu sangat mudah sekali teman-teman. Yang pertama, kita menentukan dulu FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Kemudian, kita membagi A dan B menggunakan nilai FPB. Contohnya, 16 per 24. Nah, FPB dari 16 dan 24 itu ada 8. Maka kita membaginya dengan 8. 16 per 24 dibagi 8 per 8 sama dengan 2 per 3. Yang selanjutnya itu ada 25 per 30. Nah, FPB dari 25 dan 30 itu adalah 5.
Maka kita membaginya dengan 5/5. Maka dihasilkan 5/6. Begitupun dengan 2/3, 5/6 juga sudah merupakan hasil yang paling sederhana dari 25/30. Begitupun dengan 49/63. Nah, itu hasilnya ada 7/9. Nah, 7/9 juga sudah bentuk yang paling sederhana dari 49/63. Nah, untuk teman-teman, kerjakanlah latihan soal di bawah ini agar teman-teman semakin paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.